Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada pagi hari ini kajian kita yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram halaman 348, nomor hadis 1365. Bismillahirrahmanirrahim. Makna somat, arti as-somat. As-somat itu artinya adalah bijaksana, segalanya bisa dan bisa melayani dan segala-galanya bisa. Itulah sifat Allah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, berkata Buraidah, sami'a telah mendengar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan pada seorang laki-laki yaqulu yang mengucapkan siapa rajul atau berkata rajul mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sampai di situ. Itu apa fadilahnya, apa manfaatnya, nanti akan dijelaskan oleh hadis ini. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku itu as'aluka, memohon aku kepadamu, meminta aku kepadamu, bi'ani dengan sesungguhnya aku itu asyhadu, menyaksikan aku annaka bahwa sungguhnya engkau itu anta ya engkau itu Allah, Allah. La ilaha tiada sesembahan yang patut disembah illa anta kecuali engkau. Al-ahadu yang maha esa, as-somadu yang segala bisa, alladzi lam yalid yang tidak punya anak, siapa Allah, walam yulad dan juga tidak diperanakkan siapa Allah, walam yakun dan tidak ada lahu untuk Allah sopa khadun seseorang itu kufuan menyamai, tidak ada yang sama dengan Allah itu seorang pun. Faqala, maka ini keterangannya, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laqad sa'ala, niscaya sungguh telah meminta, memohon siapa rajul Allah pada Allah, bismihi dengan nama Allah. Wa rajul ini sungguh telah memohon kepada Allah dengan nama Allah, yang mana alladzi idza su'ila, yang ketika diminta siapa Allah dengan nama itu, atau maka memberi siapa Allah. Terus habis itu minta. Wa idza du'iya, dan ketika dipanggil siapa Allah dengan nama itu, ajaba, maka akan menjawab atau mengkabulkan siapa Allah. Akhrajahul arba'ah, yaitu Abi Dawud raqam hadis 1493, Tirmidzi raqam hadis 3475, Ibnu Majah raqam hadis 3857. Nah, ini yang disebut arba'ah. Wa shahhaha, dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya raqam hadis 891. Nilai hadis ini adalah sahih. Jadi ada
rajul itu membaca doa ini. Jadi bukan dari Nabi ini. Lalu Nabi mengikrarkan, menetapkan, memperkuat bahwa rajul ini sungguh telah memohon meminta kepada Allah dengan nama Allah yang bila mana Allah itu disebutkan dengan nama itu, kalau diminta akan diberi, kalau dipanggil akan dijawab. Berarti ya bagus, nama yang dipakai doa ini adalah doa baik. Di Ahad itu sifat kamalnya Allah, sifat sempurnanya Allah. Karena li'anal ahad al hakiki ma yakunu munazzahadat anha tarkib wa ta'addud. Di kata-kata ahad yang hakiki itu adalah disucikan zat itu dari macam-macamnya susunan ataupun hitungan. Jadi kal jismiyati wa tahyiji wal musyarakati bil haqiqati wa khosawasiha. Ini Allah sepi dari itu. Jadi jangan sampai dengan doa ini mengesahkan Allah betul. Kita itu berarti mengesahkan Allah betul. Dalam hadis ini menunjukkan atas bahwa sayukjo baik mempersungguh atau memakai dengan kata-kata ini ketika berdoa. Ketika mau mohon pada Allah, doa ini dipakai dulu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa Allah Ta'ala itu kalau diminta dengan kalimat atau doa ini akan memberi. Dan ketika dipanggil Allah itu dengan nama-nama ini, Allah akan menjawab. Permohonan yang diminta terhadap hajat-hajat, doa-doa yang secara umum, nah itu baik secara umum ataupun khos itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya dibawa saja doa, di samping ada Sayyidul Istighfar, ditambah lagi doa yang istilahnya ikrar, disetujui oleh Nabi ini, karena begitu pentingnya penjelasannya dan alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu, makanya digandeng saja. Doa ussobahi, doa subuh, wal masai, dan doa pada waktu sore. Itu subuh itu ya seperti ini, sore yang mulai asar itu sampai sebelum subuh itu kan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, wala berkata siapa Hurairah, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza asbaha, ketika pagi-pagian siapa Rasul, yaqulu membaca Rasul, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika ahnahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ada yang wa ilaikal masir, ada yang wa ilaihil masir. Ya silakan, tidak akan merubah makna itu. Hanya sifat kata gantinya saja, domirnya saja yang berbeda. Artinya, Allahumma ya Allah, bika dengan pertolonganmu, asbahna masuk pagi-pagian aku. Seperti ini. Wabika dan dengan pertolonganmu, amsayna masuk sore-sorean aku. Bisa nanti sore. Wabika dan dengan pertolonganmu nahya, hidup kami. Wabika dan dengan pertolonganmu namutu, mati kami. Hidup maupun mati itu semua pertolongan Allah. Wa ilaika dan kepadamu an-nusyuru, utawi gumelar saking kubur, bangun dari kubur. Artinya kita itu ya akan dibangkitkan dari kubur setelah kita mati, diletakkan di kubur, dari kubur nanti akan bangkit lagi untuk menuju kiamat. Ini doa pagi. Wa idza amsa, dan ketika masuk sore siapa Rasul, qala maka membaca Rasul misla dzalika, semisal demikian doa, illa annahu, hanya saja sungguhnya Rasul itu qala mengucapkan Rasul, Allahumma
bika amsaina. Asbahna wa bika amsaina. Tapi kalau sore diganti wa ilaikan nusyur, diganti dengan wa ilaikal masir. Ya, ini hanya itu aja perbedaannya. Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Itu kalau sore. Wa ilaika, dan kepadamu ya Allah al-masiru, tempat kembali. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa al-arba'atu, imam 4, yaitu Abi Dawud rokem 5068, Tirmidzi rokem hadis 3391, Nasai bi amalil yaumi wal lailah rokem hadis yaitu 564, Ibnu Majah rokem hadis 3868. Bahkan Musyarrih menambah, yaitu dikeluarkan oleh Imam Baghawi dalam Syarhis Sunnah rokem hadis 1325, Bukhari bil Adabil Mufrad rokem hadis 1119, Ibnu Hibban rokem hadis 2355. Bahkan Tirmidzi memberikan komentar bahwa hadis ini hasanun, dibenarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar lin Nawawi. Insyaallah ini akan dikaji. Wa Ibnu Hajar bi amalihi, dalam kitab amalihnya Ibnu Hajar, kama fil Futuhat, seperti halnya yang ada dalam kitab Futuhat Ar-Rabaniyah juz 3 halaman 82. Ini dilengkapi seperti ini supaya jangan bingung kita. Jangan sampai bingung. Jadi kata-kata ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita itu benar-benar mengakui hanya Allah lah yang bisa segala-galanya. Bi anna kulla in'amin minallah. Semua nikmat itu dari Allah Ta'ala yang memberikan. Sehingga iktiraf, pengakuan ini yang menjadikan Allah itu senang. Menjadikan Allah itu bangga kepada ucapan-ucapan, karena masih ngelem Allah, masih ngelem Allah. Ya, karena Allah disanjung, dilem, itu senang. Ad-du'a'u, doa bil hasanati, dengan minta kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi doa minta kebaikan jangan di dunia saja, di akhirat juga, supaya menjadi baik. Jadi makanya judulnya ad-du'a'u, doa bil hasanati, minta kebaikan di dunia wal akhirah. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas, karena ada opo aktsaru du'ai Rasulillah, kebanyakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, memberilah engkau pada kami, fitunya, di dunia ini, hasanatan, pada kebaikan. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, hasanatan, pada kebaikan. Wa qina, dan memeliharalah engkau pada kami adzabannar, pada siksa neraka. Muttafaqun alaih. Bukhari rokem hadis 6389, Muslim rokem hadis 2690. Ini sebagai keseriusan, muttafaqun alaih, sahih hadis ini. Makanya hasanah yang dimaksudkan di dunia itu ya banyak, itu artinya menurut Ibnu Katsir. Nah, ini penjelasannya, al-hasanah di dunia itu memuat semua yang diminta yang bersifat duniawi, dari kesehatan, kewarasan, kelonggaran, rumah, dan rumah, wadarin, rihbatin, termasuk pondokan-pondokan, istri-istri yang cantik, wazaujatin asna, anak-anak yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang manfaat, amal soleh, bisa amal solih, bisa kendaraan yang enak, baju yang indah, atau yang lain-lain.
yang dimuat ibaratnya itu masuk ke dalam hasanah dunia. Nah, itu disebutkan seperti itu oleh Ibnu Katsir. Nah, ini dalam tafsirnya juz 1 halaman 251 disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathah juz 11 halaman 192. Itu. Adapun hasanah di akhirat yang paling tinggi itu masuk surga. Yang mengikuti ya keamanan masuk. Adapun penjagaan dari neraka itu adalah merupakan sasaran, yaitu memudahkan sebab-sebabnya selamat dari neraka itu. Di dunia ini bisa menghindari keharaman, meninggalkan syubhat, atau dapat ampunan secara murni. Yang dimaksudkan adalah tawabiknya itu apa yang menyusul terhadap itu adalah zikir, tidak hal-hal yang mengikuti secara hakikat, yaitu termasuk bisa ingat kepada Allah, bisa menghindari perkara yang haram. Ini penting sekali. Dan meninggalkan syubhat atau maaf secara murni utuh, awil afwi mahdon. Itu ya, hidup ini kalau dapat maaf dari Allah ya apa yang dibanggakan selain itu? Tidak ada, kecuali itu adalah merupakan kebanggaan bagi kita. Ad-du'a'u, doa minta bighufranil jahli, dengan diampuninya kebodohan, wal khoto'i dan keluputan, kesalahan, wal amati dan kesengajaan, wal ajli dan main-main, guyon-guyon. Nah, ini doa minta ampun dari itu. Wa Nabi Musa al-As'ari, dari Abi Musa al-As'ari. Nah, ini tambahan lagi. Radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Musa al-As'ari, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yad'u, berdoa Rasul dengan doa Allahumma gfirli khotiati waj'alni wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, Allahumma gfirli jaddi wajli wa khotai wa amad wa amdi wa kullu dhalika indi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma khartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu muttafaqun alaih, sahih. Maknanya, Allahumma ya Allah ikfir, mengampunilah engkau li padaku khotiati, pada kesalahan-kesalahanku, wajahli dan kebodohan-kebodohanku, wa israfi dan melampaui batasku, bi amri dalam perkaraku. Ini nanti perkara niku termasuk ya israf itu jiddu bikasil jim didul hajli. Itu termasuk apa banyaknya, termasuk banyaknya bid'ah gitu kan. Jadi melampaui syariah. Itu yang dimaksudkan wa israfi wa ma anta, dan apa-apa anta yang engkau Allah itu alamu lebih tahu bi dengan ma minni daripada saya. Allahumma gfir ya Allah, ampunilah li bagiku jiddi, itu sungguhannya aku, hajali dan guyonannya aku, wa khoto'i dan luputku, wa amdi dan sengajaku, wa kullu dzalika dan semua itu, baik jiddi, hajli, khoti'i, amdi, itu indi ada di tubuhku, badanku. Itu semua saya ada itu. Allahumma ya Allah ikfir, mengampunilah engkau. Jadi ya, ma pada dosa qaddamtu yang telah mendahulukan aku, wama dan dosa khartu yang mengakhirkan aku, wama dan dosa asrartu yang merahasiakan aku, wama dan dosa alantu yang melahirkan aku, wama dan apa-apa anta yang engkau itu alamu lebih tahu bi dengan ma minni daripada aku.
Antal muqaddim, engkau itu al muqaddim, dat yang mendahulukan. Taqaddama man tasya'u min khalqik. Jadi engkau mendahulukan kepada orang yang kau kehendaki dari makhlukmu. Yaitu Allah itu memiliki kesifat dengan beberapa sifat sempurna, dan Allah itu membenarkan dengan kebenaran-kebenaran disembah dengan mendapatkan pertolonganmu. Wa antal muakhir, dan engkau adalah zat yang mengakhirkan kepada orang yang kau kendaki dari hamba-hambamu. Nah, itu dengan cara merendahkanmu ataupun menjauhkanmu kepada hamba itu dari derajat yang baik. Nah, itu yang disebut wa antal muakhir. Wa anta, dan engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Dalam dalam prakteknya itu bahwa Nabi itu membaca itu di antara tasyahud dan salam, yaitu sebelum salam. Ini ditambah di dalam setelah itu dalam lafadz sahih dengan lafadz lain, bahwa Nabi itu ketika selesai dari sholat itu membaca doa itu. Ada yang sudah selesai sholat, ada keterangan yang belum salam, itu kan, belum salam. Ini dibaca doa ini baik sekali, itu kan. Baik sekali, makanya kita jangan sampai meninggalkan doa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah. Ini penting sekali. Ad-du'a'u, doa bi khairid daraini, dengan kebaikan dua desa, yaitu akhirat, dunia dan akhirat. Memohon dunia dan akhirat semuanya dimohon baiknya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Rasul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil ayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta ra'atan li min kulli syarr. Akhrajahu Muslim. Ini dibaca juga Allahumma ya Allah, aslih, memperbaikilah engkau li kepadaku dini, pada agamaku. Alladzi huwa, yang mana agamaku itu ismatu amri, terjaganya perkaraku. Dengan agama ini maka segala urusanku terjaga. Wa aslih, dan perbaikilah li untukku dunyaya, pada duniaku, allati biha, yang mana di dalam dunia itulah ma'asi pengupo jiwaku, sandang panganku. Makanya dunia saya, usaha saya, bisnis saya perbaiki. Artinya lancar-lancar saja, sehingga kehidupan rumah tanggaku tertopang dengan baik, sehingga jadi baik. Waslih, dan perbaikilah li untukku akhirati, pada akhiratku, allati ilaiha, yang mana ke akhirat itulah ma'ati, utawi tempat kembaliku. Waj'al, dan menjadikanlah engkau al hayata, pada kehidupan ini, ziyadatan, sebagai tambahan li untukku, fi kulli khairin, dalam segala kebaikan. Misalkan hidup ini setiap detik, menit, jam, hari itu adalah selalu baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Waj'al, dan menjadikanlah engkau al-mauta, pada kematian, rohatan, sebagai istirahat. Itu kan istilahnya santai, li untukku min kulli syarrin, istirahat selesai, min kulli syarrin, dari segala kejelekan. Hadis ini sangat baik. Akhrajahu Muslim, telah dikeluarkan oleh Muslim, raqam hadis 2720, sahih. Jadi doa ini memuat dua kebaikan, dunia dan akhirat. Dan tidak ada dalam doa itu
pembolehan atas bolehnya berdoa dengan kematian, bukan. Bahkan itu adalah menunjukkan atas permohonan jikalau toh Allah itu menjadikan kematian supaya dikodok, diputuskan kematian itu, dan turunnya kematian itu menjadikan istirahat dari segala kejelekan dunia dan dari kejelekan kubur, karena umumnya segala kejelekan, yaitu kejelekan itu sebelum dikubur maupun setelah dikubur dia minta itu kan. Jadi istirahat selesai, tidak ketemu dengan kejelekan baik yang ada di dunia maupun di akhir. Alal mukmini, atas orang iman, ayat lubal ilman nafi'ah, agar meminta, memohon siapa mukmin al ilman nafi', pada ilmu yang berguna, bermanfaat, baik diri untuk diri pribadi maupun diri orang lain. Makanya wajib atas orang iman agar mencari atau meminta ilmu yang manfaat. An Anasin radhiyallahu anhu, qala anna sungguhnya Anas itu qala bersabda, berkata siapa Anas, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan, itu yaqulu berkata atau berdoa siapa Rasul, doanya ya ini, Allahumma ya Allah infa'ni, Allah manfa'ni, memberilah manfaat engkau padaku, bima dengan apa-apa alam tani yang telah memberitahu engkau padaku. Ya Allah, berilah manfaat guna sesuai dengan apa yang telah kau ajarkan. Walimni, dan ajarilah saya ma pada ilmu yang fauni, yang berguna pamani padaku, dan saya ini beritahu ilmu yang berguna saja padaku. Warzuqni, dan memberilah rezeki engkau ni padaku, ilman pada ilmu, yang fauni yang berguna pa ilman ni padaku. Rawahu Nasai, lam yukhrijuhun Nasai, undur Tufatul Asraf itu. Ya, juz 10 halaman 319, Rohmati 14356. Musyarrih juga mengeluarkan Ibnu Majah, katanya Rohmatis 251 dari hadisnya Abu Hurairah. Wal Hakim, Rawahu Nasai, Wal Hakim, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 510 dibenarkan oleh Imam Hakim dan dicocoki oleh Imam Dahabi. Berarti ya hadis ini baik sekali bila mana kita pakai doa. Wali Tirmidzi, dan itu bagi Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi Rokem 3599, bahkan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib dari jalan ini. Kulasohnya, kesimpulannya bahwa hadis ini sahih. Tapi selain sabda Nabi alhamdulillah ala kulli halin gitu. Alhamdulillah ala kulli halin ini nanti dijelaskan tidak termasuk. Wali Tirmidzi min hadis Abu Hurairah nahwahu, semisal hadisnya Anas di atas. Qala, berkata siapa Hurairah, atau dari hadisnya Abu Hurairah, nahwahu semisal hadisnya Anas, nahwahu semisal hadisnya Anas. Waqala, dan berkata siapa Nabi fi akhirihi, di dalam akhirnya doa, wajidni ilman. Nah, itu kan. Setelah itu warzuqni ilman yanfa'uni wajidni ilman, itu aja tambahannya. Adapun tambahannya alhamdulillah ala kulli alin wa'udzubillahi min ali ahlin nar, itu sebagai tambahan alhamdulillah ala kulli alin. Maknanya wajidni, dan menambahlah engkau padaku ilman pada ilmu yang berguna. Alhamdulillah, segala puji tulillah milik Allah, ala kulli alin, atas segala keadaan. Wa a'udzu, dan berlindung aku bila dengan Allah, min ali ahlin nar, dari keadaannya ahli neraka. Wa isnadu asanun, sahih selain kalimah alhamdulillah, itu kan, selain kalimah alhamdulillah.
Nah, ini dalam hadis ini tidak diminta dari ilmu kecuali ilmu yang manfaat. Ilmu yang berguna, ada hubungannya perkara agama, dunia, dan apa saja kembalinya manfaatnya itu kepada agama. Makanya kita harus belajar itu, yaitu sesuai dengan firman Allah surat Baqarah ayat 102. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Malaikat itu belajar atau mengajarkan apa yang berbahaya kepada mereka Yahudi Nasrani dan tidak berguna itu ilmu itu pada mereka, itu ilmu sihir. Ilmu yang berguna dalam agama itu menafikan manfaat dari ilmu sihir. Nah, tidak adanya manfaatnya ilmu sihir itu di akhirat. Bahkan ilmu sihir itu dharrun biha, akan membahayakan di dalam akhirat nanti. Terkadang saya manfaat di dunia, kan, tapi tidak dihitung termasuk manfaat. Di dunia masih bisa digunakan, di akhirat tidak ada. Nah, makanya ilmu sihir ini ilmu yang bermadarat, memiliki madarat besar. Nyatanya bisa mengkafirkan orang, bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, makanya dari itu supaya dihindari dan dijauhi, jangan sampai kita itu belajar ilmu sihir. Ilmu sihir itu ilmu yang membahayakan orang lain. Orang rukun-rukun tahu-tahu songkrah, tidak rukun. Nah, ini namanya ilmu yang membuat orang rusak. Makanya jangan sampai diikuti. Pastikan alhamdulillah besok sudah atam bab ini, yaitu min adiyatin mutanawiatin nabi, dari beberapa doa yang macamnya untuk nabi. Nah, ini ada doa ini juga. Pastikan besok, yaitu bab ini, bab kitab dzikri wa doa selesai, diganti dengan kitab lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Bila mana ada kesalahan dan kekeliruan atas dasar manusiawi, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Fal abu minkum. Sebelumnya kami doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.